Perkenalkan, nama saya Irfan Yonatan dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambahan. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dan menjual kembali barang yang sudah dibeli. Contohnya begini, kamu pasti sudah sering beli baju ke mall kan? Mall pengelola sebenarnya menjual kembali barang dagangannya yang dibeli. Mall tidak mengubah atau memodifikasinya barang dagangannya. Pihak mall mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang telah dibeli dari produsen. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya wujud produk dagang. Dalam perusahaan dagang, produk yang dijual adalah yang memiliki bentuk fisik dan wujud berupa barang atau benda fisik yang dapat Anda rasakan. Misalnya ponsel, kamu bisa menyentuh dan memainkannya. Sementara itu, dalam perusahaan jasa, yang dijual tidak berwujud. Yang bisa Anda rasakan hanyalah dapat merasakan kepuasan atas pelayanan ojek online tersebut saat mengantar kamu ke suatu tempat. Ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk atau barang dagangannya, sehingga pemasukan dari hasil penjualan produk. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangannya dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya ada jenis perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang bahan baku. Perusahaan barang produksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku. Bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika keduanya produk tersebut terjual, pembeli kedua produk tersebut dapat mengolahnya menjadi bentuk lain seperti baju. Yang kedua itu perusahaan barang jadi. Perusahaan barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual buku, kalkulator, atau HP. Selanjutnya, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat adalah perusahaan dagang yang telah menjual produk berdasarkan konsumennya. Karena konsumen beragam tipenya, perusahaan dagang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan dagang besar atau grosir. Perusahaan besar adalah perusahaan yang bekerja langsung membeli produk dari dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar. Contohnya adalah pedagang besar seperti ini, modal yang dibutuhkan cukup besar. Yang kedua, perusahaan dagang atau perantara. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang, contohnya pedagang subgrosir. Yang ketiga, perusahaan dagang pengecer. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang dapat membeli barang dagangannya dengan cara eceran. Contohnya adalah warung, kios, minimarket, dan swalayan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi transaksi jurnal. Tahapan pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan
dan melibatkan semua akun. Contohnya yaitu transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan sebagai produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi secara penjualan tunai. Langkah yang kedua yaitu penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditunjukkan untuk mengefisiensikan waktu, biaya, dan tenaga. Contohnya yaitu jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan pengeluaran jurnal kas. Langkah yang ketiga adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca perusahaan dagang. Contohnya yaitu, akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan utang perusahaan dagang. Lalu yang keempat adalah pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini bekerja sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini juga disebut sebagai posting ke buku besar. Langkah yang kelima adalah laporan harga pokok penjualan. Jika sebuah perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan penjualan jurnal secara sekaligus. Walaupun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Langkah yang keenam adalah pencatatan neraca saldo. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir di setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Bila tidak seimbang, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Langkah yang ketujuh adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan efek akun baru. Contoh transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Lalu yang kedelapan adalah pencatatan neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan. Pada siklus akuntansi perusahaan dagang, setelah pembuatan penyesuaian neraca, perusahaan dagang akan memiliki dokumen-dokumen baru yang disebut keseimbangan setelah disesuaikan neraca saldo yang disesuaikan. Yang kesembilan adalah laporan keuangan. Perusahaan kemudian akan membuat laporan keuangan untuk mempermudah pencarian informasi keuangan perusahaan, seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan hutang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Yang ke-10 adalah penyusunan jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya.
Lalu tahapan yang ke-11 adalah neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dagang dan saldo. Dalam tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan akun-akun yang berubah tersebut. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir adalah penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mewajibkan hanya perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jurnal khusus, yaitu yang pertama ada jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, yang ketiga jurnal penerimaan kas, lalu yang keempat jurnal pengeluaran kas. Demikian penjelasan tentang perusahaan dagang, siklus akuntansi perusahaan dagang, beserta jurnal. Terima kasih.